Hello geng, kembali lagi ke konten alur cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Jepang yang berjudul Alice in Borderland season yang kedua. Ini episode yang ketiga, langsung saja kita cus. Episode ketiga ini diawali dari ingatan Tata di masa lalunya, di mana ia bekerja sebagai montir di bengkel mobil. Tata yang kerjaannya tidak becus kena omel seniornya. Setelah bekerja, Tata yang kesal dengan seniornya curhat kepada temannya di sebuah restoran. Tapi temannya malah ikut menceramahinya. Keesokan harinya, ia bekerja lagi dengan seniornya yang kemarin memarahinya. Karena pekerjaannya yang lambat, ia pun disuruh pergi dan biar seniornya saja yang mengerjakan kerjaannya. Tata pun menurutinya. Ia langsung menurunkan dongkrak di depan mobil tersebut. Tapi karena dongkrak yang satu lagi ternyata terpasang tidak benar, mobilnya pun seketika terjatuh dan menimpa seniornya. Di sana Tata hanya bisa diam dan kebingungan. Saat ditarik, tangan seniornya sudah hancur dan ia pun menjadi panik. Keesokan harinya ia dapat kabar dari bosnya bahwa seniornya sudah tidak bisa bekerja dan dia dikeluarkan dari pekerjaannya karena tangannya yang hancur. Tapi di sini Tata malah tidak dikeluarkan dari pekerjaannya. Lalu kita kembali ke game Raja Keriting. Tata yang melihat gelangnya, dia terbesit suatu ide. Kemudian di sini Niragi yang berhasil membuat Usagi pingsan langsung saja mencicipi badan dari Usagi. Tapi saat hendak enak-enak, untung saja Arisu datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan Usagi. Niragi yang sudah hampir mati pasrah dihajar oleh Arisu. Kemudian diperlihatkan tim Kyuma yang sudah tahu akan menang, mereka semua bersantai-santai. Dan Kyuma yang sudah tahu akan menang, dia pergi langsung ke pinggiran dermaga. Ia pun didatangi oleh Arisu. Di saat itu Arisu kembali bertanya tentang fakta dari game kartu ini. Tapi ia tidak mau memberikan jawaban karena Arisu sudah menyerah. Karena akan mati, Arisu mengajak Kyuma untuk berjabat tangan untuk terakhir kalinya. Karena game belum berakhir, Kyuma berkata, "Kalau kau menyentuhku, kita akan bertarung. Dan akulah yang pasti menang." Arisu pun tidak masalah dengan itu. Ia pun langsung mendekati Kyuma untuk berjabat tangan. Akhirnya Kyuma pun mau untuk berjabat tangan dengannya. Dan Arisu pun berterima kasih. Tetapi akhirnya terdengar adanya perubahan poin. Ini membuat semuanya kaget. Kyuma pun kaget, ternyata ia bisa kalah. Dan ternyata saat di menit-menit akhir Arisu mendengar suara bantingan pintu. Dan ternyata Tata hendak menghancurkan tangannya sendiri untuk bisa mengeluarkan gelangnya. Di sini Tata berusaha untuk membuat poinnya bisa digabung dengan Arisu. Karena sudah tidak ada waktu, akhirnya Arisu mengiyakan dan membantu untuk menghancurkan tangan dari Tata. Akhirnya gelangnya pun bisa dilepas dari tangan Tata. Tata pun merasa senang bisa membantu karena selama ini ia selamanya hanya menjadi beban. Itulah mengapa ia menang dari Kyuma. Kyuma pun menyerah dan pasrah. Di sini Arisu mendapat sebuah jawaban bahwa ternyata tim Kyuma pun dulunya seorang player yang sama seperti Arisu. Arisu pun bertanya apakah mereka ada kemungkinan dapat pergi ke dunia asalnya ataupun selamanya terjebak ke dalam game ataupun permainan ini. Kyuma pun tidak menjawabnya dengan jelas sehingga kedengarannya masih belum jelas dan gantung. Arisu pun mengajak Kyuma untuk berteman dan Kyuma mendoakan Arisu untuk mendapatkan jawaban atas alasan dia bisa terus hidup.
Dan di sini Kyuma terlihat mati dengan terhormat, walaupun tidak berbusana. Tim Arisu pun akhirnya dapat memenangkan permainan. Di sini Tata terlihat sudah tidak bisa bertahan. Ia senang dapat berguna dan akhirnya ia koit. Tata pun dikuburkan. Di sini Niragi pun berterima kasih kepada Tata yang telah membantu kemenangannya. Kemudian muncullah permainan yang baru yang terletak di suatu penjara. Di sini terlihat seorang laki-laki yang menggunakan kalung di lehernya dan terlihat simbol keriting. Permainan ini merupakan sebuah permainan kepercayaan. Mereka tiap babaknya akan menyebutkan simbol yang tertera pada kalung mereka. Bila salah menebak, mereka langsung mati tertembak laser. Mereka bisa tahu simbolnya hanya dari orang lain. Di permainan ini, Jack Hati diam-diam bergabung sebagai salah satu pesertanya. Satu-satunya cara untuk bisa menang adalah dengan membohongi Jack Hati dan membuatnya salah menebak. Nah, untuk di permainan ini, kita akan diperlihatkan permainan yang dimainkan oleh Chisia. Babak pertama pun dimulai. Dengan waktu 1 jam, mereka langsung membentuk timnya masing-masing. Wanita pria dengan baju biru mengumpulkan orang untuk membentuk grup. Om Gundul memaksa laki-laki culun untuk memberitahu simbolnya, dan Chisia memberitahu temannya untuk mengamati sekitarnya bila ingin menang di game ini. Ia pun menunjukkan seorang sejoli yang sedang membuat aliansi, di mana sebelum mereka main, mereka wig terlebih dahulu. Dan dari Chisia kita bisa mengetahui bahwa jika membuat satu orang saja percaya, gamenya akan dimenangkan ataupun akan lebih mudah. Kemudian si lelaki di awal game mencari rekan, yaitu si lelaki poni. Mereka pun saling memberitahukan simbol dari rekannya masing-masing. Di ronde pertama tidak ada satupun orang yang mati. Ronde kedua pun dimulai. Simbol mereka semua pun berganti. Tapi tiba-tiba si Om Gundul menyerang lelaki cupu. Di sini lelaki cupu pun diberitahukan oleh lelaki kemeja jeans yang di awal game untuk memberikan jawaban yang bohong. Dan ia pun langsung menurutinya. Benar saja, si Om Gundul pun langsung mati karena salah menebak. Aliansi wanita biru pun setuju untuk membohongi lelaki cupu yang dia kira sebagai Jack Hati. Dan benar saja, ia langsung tewas. Di sini mulailah kegilaan orang-orang untuk membohongi kawannya sendiri. Si wanita biru pun kembali kong kali kong untuk menyingkirkan rekannya sendiri. Banyak kematian pun dimulai hingga sampai ronde ke-9. Si wanita biru berencana untuk menyingkirkan lelaki tua karena ia hampir saja membohonginya. Tapi sebaliknya, si lelaki tua pun juga berencana untuk membunuh wanita biru. Tapi aliansinya malah berencana untuk membunuh mereka berdua. Dan akhirnya mereka berdua pun koit. Krisis kepercayaan pun dimulai, di mana asalnya teman jadi lawan. Di ronde ini menyisakan 6 orang terakhir. Sang Joker Hati pun belum bisa dikalahkan. Tapi sayangnya rekan dari Chisia terlihat depresi. Dan di ronde ini ia memutuskan untuk tidak menjawab karena tidak sanggup lagi. Kemudian tinggallah 5 orang dan episode ketiga pun selesai. Di sini Chisia hanya sendirian. Episode keempat diawali dari Chisia yang tidak mempunyai rekan lagi, mencoba untuk mencari rekan yang baru. Ia pun bertemu si lelaki Imo dan mencoba untuk menjadikannya teman. Dengan memberikan fakta bahwa rekannya adalah seorang pembunuh yang bernama Sunato Banda. Pembunuh yang terkenal yang telah membunuh 4 wanita. Tapi masih kalah dengan yang namanya Sumanto dari Indonesia. Dan dia diketahui ia mendapatkan hukuman mati. Chisia pun berpendapat bahwa Banda adalah Jack Hatinya. Ia pun mencoba bekerja sama untuk saling memberitahukan simbol di kalung masing-masing. Chisia pun memberitahukan bahwa simbol lelaki Imo adalah skop, dan memang benar. Sedangkan lelaki Imo memberitahu Chisia simbol yang berbeda.
Obrolan pasangan sejoli pun sama, mereka menuduh bahwa Banda lah sang Jack hati. Ketika si wanita sedang mengambil snack, ia dipergoki oleh Cisia. Cisia pun meminta bantuan si wanita yang terlihat tidak akan berbohong untuk melihat simbol yang dimiliki Cisia. Di sini Yaba dan Banda pun sempat mengobrol di toilet. Di sini mereka terlihat saling curiga. ハートのジャックはお前か。質問には僕かもしれないし、君か。 Kembali ke Cisia, ia bertanya, "Heh, apakah simbolku hati?" Si wanita yang tidak bisa berbohong pun langsung meninggalkan Cisia tanpa menjawab sepatah kata pun. Nah, di sini malah si wanita ini malah berbohong kepada Yaba bahwa simbolnya adalah wajik. Padahal simbolnya Yaba ini adalah keriting. Dan terlihat Banda tidak berbohong terkait simbol yang dimiliki oleh si lelaki Imo. Tapi si lelaki Imo lah yang berbohong terhadap Banda. Akhirnya babak penentuan pun dimulai, di mana Cisia tidak memiliki rekan dan dia hanya mendapatkan gambaran bahwa apa kira-kira simbol miliknya. Kemudian terdengarlah suara tembakan yang artinya ada yang mati. Dan di sini yang keluar hanyalah Matsuda si lelaki Imo yang tiba-tiba cekikikan. Tapi tiba-tiba Cisia keluar dari selnya. Cisia pun sudah curiga dari awal dengan si Matsuda yang Imo ini. Tapi kemudian Banda pun juga keluar dari selnya. Ia pun merasa curiga dengan Matsuda si Imo. Tapi tetap saja Matsuda menuduh Banda lah si Jack hati. Tiba-tiba Yaba pun turun dari tangga dan ia menjelaskan bahwa si Imo lah Jack hatinya. Karena ia telah memberitahukan Kotoko simbol yang benar, tetapi Kotoko tetap tidak bisa selamat. Cisia yang mengamati semua gerak-gerik, ia menyadari bahwa Kotoko dan Matsuda si Imo ini selalu mengambil snack yang sama. Karena snacknya memiliki 4 warna, jadi dapat mewakili simbol dari kalung mereka. Jadi mereka berpura-pura untuk dikendalikan oleh Banda dan juga Yaba. Di sini mereka diam-diam saling memberitahukan simbolnya masing-masing. Dan ternyata Banda dan Yaba sudah bekerja sama saat mereka bertemu di toilet. Mereka merasa bahwa mereka sama dan juga setara. Si Imo yang merupakan Jack hati pun disiksa rame-rame sekampung segambreng. Dan akhirnya Cisia dapat keluar dan menang dari permainan kartu Jack hati di penjara sesat itu. Kemudian diperlihatkan Arisu bersama Kurina dan Usagi. Ia pun memberitahukan kepada mereka terkait info yang ia dapatkan dari Kyuma, di mana para warga asli dunia permainan ini adalah dulunya sama seperti mereka, yaitu seorang player. Ia pun merasa depresi dan pikirannya kalut. Di sini terlihat Kuina yang berpisah untuk mencari rekan-rekannya yang lain karena untuk menghadapi raja terakhir ataupun King's Cup ini butuh banyak orang. Di sini Arisu terlihat melamun dan depresi sampai tidak menjawab saat diajak berbicara oleh Usagi. Usagi yang kesal mengajak Arisu untuk menangkap kelinci untuk makan malamnya. Mereka berdua pun berlarian untuk menangkap kelinci tersebut dan tiba-tiba mereka sampai ke suatu tempat di mana orang-orangnya baru saja dibantai. Mereka berdua pun tidak sengaja melihat sebuah film dokumenter milik seorang pria dan tiba-tiba mereka melihat An di dalam film itu yang masih hidup dan tertangkap kamera. Dan An pun menyadari bahwa ada kelainan waktu di dunia mereka. Saat si pembuat film akan mengetahui fakta yang sebenarnya tentang dunia game ini menyangkut tentang kembang api yang mereka lihat sebelum tiba di dunia permainan ini. Tiba-tiba Raja Skop datang dan menembaki mereka. Dan saat filmnya selesai ditonton, mereka pun melihat kapal udara Raja Skop yang sudah ada di depan mereka.
Arisu dan juga Usagi pun panik dan langsung ditembaki. Mereka dikejar hingga masuk ke hutan. Dan di sini Arisu pun terjatuh dan karena tertutupi oleh semak-semak, ia jadi tidak ketahuan. Arisu pun pingsan dan bangun di malam hari. Ia pun masih selamat di sana melihat seorang wanita dengan satu kaki, dan saat melihat ke belakang ternyata dia bertemu dengan Aguni yang ternyata telah menyelamatkan dia. Dan episode keempat pun sudah berakhir. Oke, kalau kalian suka boleh like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.